warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Tapi untuk itu Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak Azira Pak. Azira dan itu Pak. Siapa? Andi Widya Pratama. Keterangannya apa? Sakit Pak. Sakit. Yang siapa? Hajira, keterangannya apa? Sakit Pak. Sakit. Untuk Bang Andi? Bang Andi juga sakit Pak. Sakit. Sakit kepala katanya Pak. Oh iya, kepala. Kita doakan saja untuk kedua mahasiswa yang tidak masuk agar diberikan kesehatan dan bisa kembali ke aktivitas sedia kala. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang menghargai lingkungan dan budaya sekitar, budaya lokal. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah lingkungan yang tidak bernyawa. Nah, Bapak ingin bertanya, lingkungan yang fisik ini seperti apa ya? Mungkin dari saudari Dewi. Lingkungan fisik. Saya lagi contoh boleh tidak Pak? Ya, boleh, silakan. Lingkungan fisik menurut saya itu Bu, Pak, yang bisa dilihat seperti pegunungan, habis itu pantai, bisa juga lembah, kayak gitu sih Pak. Ya, betul ya. Untuk saudara Dewi, apa? Lingkungan fisik. Oh, lingkungan fisik ya Pak, di daerah saya. Ya. Kalau di daerah saya itu karena tidak ada laut atau apa gitu, lebih ke banyak hutan sih Pak, masih banyak hutan tempat saya Pak. Iya. Karena daerahnya masuk ke kampung gitu. Saudara di Sumatera? Kalau lingkungan fisik yang saya ketahui yaitu lingkungan yang bisa kita lihat, yang mencakup dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi yang bisa kita lihat seperti pegunungan, bukit, lembah. Sedangkan dataran rendah yang bisa kita lihat yaitu di daerah pesisir pantai yang mencakup daerah pantai itu tersendiri. Ya. Yang berikutnya Lingkungan fisik di daerah saya tuh Pak, yang adanya pantai sama hutan Pak, sama seperti teman-teman juga. Nah, kalau pantai itu ada beberapa tempat gitu Pak. Kalau untuk hutan itu mungkin ada lokasi tertentu gitu Pak, seperti itu Pak. Ya, bagus semua ya. Jawaban dari kalian semua. Bapak kasih 100. Jadi lingkungan fisik ini kan adalah lingkungan yang tidak bernyawa, yang terdiri dari air, udara, kelembapan dan lain sebagainya. Berikutnya flora dan fauna. Di flora dan fauna ini adalah hal-hal yang menarik apa yang ada di daerah kalian. Nah, Bapak ingin bertanya lagi. Apa yang dari flora dulu? Dari saudari Kurnia dulu. Oh, yang menarik ya Pak. Yang menarik. Kalau di daerah kami itu Pak, ada hutan yang menjadi pusat objek wisata sih Pak. Itu sih yang saya lihat itu, yang menjadi ciri khas itu Pak. Ya. Sulami? Kalau di tempat saya flora dan fauna yang bisa dilihat, kalau dari flora itu ada beberapa hutan yang masih yang tumbuhnya rimbun, karena di Indonesia itu mencakup pegunungan yang sangat bagus seperti itu. Jadi Kalau flora di daerah saya itu sama tadi kayak Sumarni Pak, kayak masih banyak hutan yang pohon-pohonnya itu banyak pohon besar yang itu tidak ada di daerah lain gitu Pak. Kayak tidak semua daerah. Memang banyak hutan, tapi hanya ada hutan tertentu yang masih ada pohon-pohon besar gitu Pak. itu hutan seperti apa? Kayak hutan lebih ke rawa Hutan itu saya
Iya, hutan belantara. Oh, hutan belantara. Iya, tapi di situ ada sering juga dipakai buat beladang, tapi jarang karena jauh juga gitu, jarang. Dan kalau untuk fauna itu udah agak punah di daerah saya Pak. Kalau untuk fauna, seperti kalau zaman saya SD dulu sering orang kayak dapat segala beruang gitu ya Pak. Sekarang udah nggak pernah dengarnya lagi semenjak saya udah sekolah, udah SMA dulu sampai kuliah ini, sekarang nggak pernah lagi. Jadi saya rasa itu juga udah mulai punah. Kalau untuk flora, mungkin yang terkenal di daerah saya itu gaharu Pak. Pohon gaharu itu yang digunakan biasa untuk orang wan-wannya, kayak orang mau apa tuh, mau beruah atau orang kami itu, jadi membakar gaharu biar wangi. Biar katanya Pak, malaikat itu suka dengan bau gaharu. Mungkin itu sih Pak. Kalau untuk fauna daerah saya mungkin banyak itu berok Pak. Kayak itu monyet tuh Pak. Monyet. Ya, monyet dengan berbagai spesies Pak. Nah, kadang ada yang langka itu kan yang warna kuning itu. Nah, di tempat saya ada, tapi tidak banyak lagi. Paling di wilayah-wilayah tertentu. Ya, bagus semua ya jawaban kalian semua. Kasih Pak. Apa kasih 100 lagi? Yeay. Kasih Pak. Nabila. Jadi untuk keunikan dari flora dan fauna ini memiliki ciri dan khas masing-masing dari setiap elemen-elemen yang ada. Dan untuk sekarang ini, bagi fauna yang itu tentang hewan, ini Bapak turut prihatin untuk binatang-binatang yang sudah punah seperti tapir ini kan sudah mulai berkurang popularitasnya karena masyarakatnya yang tidak menghargai flora dan fauna, ya seperti itu. Dan berikutnya tentang lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial adalah lingkungan yang memiliki sifat dan tempat tinggal para individu seperti masyarakat dan serta ada perumahan-perumahan. Nah, di lingkungan sosial ini ada memiliki macam, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lingkungan perumahan. Nah, untuk contohnya lingkungan sosial ini apa ya contohnya? Contoh-contoh yang dari di daerah kalian masing-masing. Mungkin dari saudari Dewi. Sudah di sini Pak, lingkungan sosial ini kan ada yang Bapak tadi sebutkan antar pertemanan, di sekolah, mungkin di sekolah Pak. Ya, di sekolah. Iya, itu contohnya Pak. Ada lagi selain Pak, kalau misalnya di lingkungan sosial yang terdapat di masyarakat, salah satunya bergotong royong, misalnya memperbaiki jalan, membersihkan, bekerja bakti membersihkan selokan seperti itu. Itu salah satu menjadi salah satu lingkungan sosial yang ada di masyarakat. diri? Kalau lingkungan sosial sama tadi Pak, kalau di daerah saya sih lebih ke kayak misalnya kerja bakti itu Pak. Misalnya selain dari kerja bakti itu, misal seperti yang sering saya temui itu, misalnya ada satu warga nih baru bangun rumah gitu Pak. Itu satu kampung itu ikut semua Pak, dan itu tanpa digaji. Memang sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau ada yang kayak baru bangun warga, misalnya keluarga baru nih baru udah nikah bangun rumah, nah itu satu kampung tuh ikut apa ya Kak, berontak kata kami itu tanpa digaji. Kenapa mereka mau? Karena memang udah jadi kebiasaan. Nanti kan dapat giliran kalau anaknya ikut bangun rumah, nanti orang-orang pada datang. Jadi kayak gantian gitu Pak. Iya, tradisi. Saya juga Pak, kalau lebih ke gotong royong itu pada saat kalau di tempat saya itu pernikahan. Jadi
kalau di sana kan Pak tidak ada tenda ataupun gedung serbaguna. Jadi orang-orang nikah itu dibangun kayak pondok atau kayak gimana ya, tenda, Iya. tapi pakai gulung. Jadi warga sana kerjasama ngambil gulungnya, misalnya hari ini, besok masang tendanya. Jadi besok lagi masang papan. Jadi semuanya ikut bantu tanpa harus dibayar. Paling kita cuman makan sama-sama. Nilai kebersamaan sama gotong royong sih Pak. Baik, untuk yang terakhir saudari Tunia. Saya hampir sama sih Pak dengan teman-teman itu Jenny sama Dewi. Kalau di kami itu di Sanggar itu pernikahan juga Pak. Kayak misalnya mau nikah nih Pak, jadi warga-warga tuh bantu Pak untuk membangun tuh. Kalau misalnya kalau ada salah satu warga nggak bantu lah Pak, itu sanksi sosialnya nanti ke depannya kalau dia punya anak gitu, itu akan jadi itu sih Pak, ingatan dari masyarakat kalau oh dia nggak pernah bantu nih kita Pak, jadi kayak ada itu sih Pak, ada sanksi sosialnya gitu. Walaupun sanksi sosial itu tidak tertulis gitu ya Pak, tapi itu ingat di masyarakat seperti itu Pak. Ya bagus sekali ya jawaban dari saudara Tunia. Kita kasih ongkos dulu. Baiklah, karena materi Bapak sudah habis, jadi Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini mau Bapak tentukan atau kalian sendiri? Kami ada Pak. Bapak. Ya Bapak. Untuk kelompoknya Dewi sama Jenny, Sumarni sama Tunia. Oh iya Pak. Nah, untuk tugasnya silakan cari hal yang menarik di lingkungan sekitar kalian. Pak, ini dari PR tuh Pak, kan waktu itu lama lagi Pak, 2 menit lagi. Oke lagi. Itu pelajaran siapa tuh? Nanti pelajaran Pak Fauzi. Pak Bahasa Fauzi. Inggris Pak. Bahasa Inggris agama Pak. Iya Pak. Galak Tapi ya? banyak PR Pak. Pak, jadi pelajaran kelompoknya di rumah Pak. Ya karena oh iya waktunya sudah habis ya. Iya Pak. Ini udah sehat Pak. Jadi untuk tugasnya kerjakan di rumah. Iya Pak. Nanti untuk minggu depan nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya. Untuk ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat dan jaga kesehatan. Baik Pak. Terima kasih Pak.